satu hal yang gue rasakan sih ketika gue kuliah di Kesos itu empati ya bertambah. Gue itu dulu waktu SMA gue nggak segininya gitu. Kayak gue mungkin kalau di posisi dia gue nggak tahu ya gue akan kuat atau nggak. Kayak gue mungkin akan berpikir kayak ini hidup gue tuh buat apa sih? Hidup gue nggak pernah minta kok, terus dibikin susah lagi. Terus gue juga kadang sedih gitu. Kok ada ya orang gitu hidup dibikin susah banget. Soal itu. Ya, halo teman-teman, balik lagi di obrol bareng Agan. Kali ini gua Sanul bareng Muhammad Aril Azka. Ya, benar gak? Dari jurusan ini udah banyak juga sih yang request sebenarnya. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial FISIP 2015. Tapi ngomong-ngomong, 1 bulan yang lalu ya, yang ketika lu batal gitu, itu kenapa sekarang lu malah berani gitu loh? Gini, jadi waktu itu gue izin bukan izin, gue ngasih tau bokap gue pengen ke tempatnya Sanul di sini di Depok. Waktu itu benar-benar outbreak itu baru mulai gitu kan. Dan kebetulan patient zero-nya kan memang di Depok. Patient zero-nya di Depok. Jadi dan kita juga pengetahuan tentang virus si SARS-CoV-2 ini kan belum banyak ya. Jadi kita masih dihantui ketakutan, gimana sih cara pencegahannya, jangan-jangan dia bisa menyebar lewat udara kah, begini begitu ya. Jadi akhirnya parno sendiri. Sekarang ketika nyokap gue udah banyak tahu, bokap gue juga banyak tahu, gue sendiri juga udah lebih tercerahkan gitu. Akhirnya gue kayak ya udahlah, nggak masalah gitu. Asalkan satu sih kita tertib aja sih gitu. Kuncinya itu. Jadi thank you banget Aril udah mau datang sini jauh-jauh dari Tangerang ya. Tangsel. Ya, kayak Tangerang gitu. Aril dari SMA berapa? SMA 2 Tangsel. SMA 2 Tangsel. Ada berapa emang SMA di Tangsel? SMA di Tangsel terakhir itu 12. Gue nggak tahu kalau sekarang udah ada lagi. Kayaknya masih 12 nih. SMA 2 itu cukup favorit gak sih? 2 ya. Gue bisa bilang cukup favorit setidaknya di perspektif orang-orang yang udah pernah gue temuin sih. Biar gak dibilang sombong aja sebenarnya. Kok gue pengen ketawa. Nama panggilan siapa? Muhammad Aril Azka. Muhammadnya jarang gue pakai karena gue kadang merasa nggak pantas gitu. Banyak sih orang yang ngerasa kayak gitu kan. Kalau pakai nama Muhammad gitu. Terlalu agung. Jadi lu lebih enak dipanggil Ril nih atau Azka? Aril aja lah. Aril. Jadi gue cari tahu lu, ternyata lu pengen jurusan hukum sebenarnya, fakultas hukum. Iya. Terus kenapa jadinya Kesos? Kesos bilang berapa? Kesos, jadi gini, mungkin gue bisa ceritain awal ceritanya dulu ya, gimana gue bisa sampai ke UI. Jadi pada saat SMA itu, gue sebenarnya meskipun bukan tergolong anak yang pintar, tapi soal urusan kuliah sebenarnya gue khawatir. Jadi gue mulai cari-cari kampus swasta mana yang bisa jadiin cadangan, terus juga cari-cari tahu juga tentang banyak jurusan, UI kah, Unpad, atau negeri-negeri yang lain gitu. Nah waktu itu lagi masa pencarian gue itu, gue nemu lah Universitas Parahyangan, Bandung. Jadi lu lebih enak dipanggil Ril nih atau Azka? Aril aja lah. Aril. Itu sebenarnya gue udah tahu Unpar dari lama, tapi waktu itu gue baru tahu ternyata ada jalur masuk tanpa tesnya juga. Di situ gue mikir kenapa nggak dicoba? Toh keluarga gue banyak kok dari Unpar. Paman gue notaris di Jakarta Pusat, dia dari Unpar juga. Sepupu gue 2 dari Unpar, nyokap gue sendiri anak Unpar, FISIP Unpar. Tapi emang si Unpar menurut gua swasta yang cukup bagus nggak sih? Iya. Menurut gua ya, apalagi hukumnya kan terkenal Unpar bukan? Iya, itu Om Hotman. Iya, Hotman kan dari Unpar. Iya. Singkat cerita gue daftar, terus alhamdulillah keterima di Unpar Fakultas Hukum sebenarnya. Fakultas Hukum. Terus gue senang banget dong, karena gue di SMA 2 itu waktu itu adalah dari sedikit dari beberapa orang yang udah dapat kampus duluan meskipun bukan negeri gitu ya. Di kelas gue waktu itu ada 2 teman gue sekarang ambil dia di HI Unpar. Dan ketika udah keterima itu gue ngerasa kayak ya udahlah apa gue di Unpar aja ya, toh bagus kok Unpar apalagi fakultas hukum. Dan gue juga ya udah gue tinggal ngelangkah masuk doang gitu, gue nggak perlu capek-capek ikut tes lagi gitu. Kan malas ya, gue jujur pas SMA gue malas banget. Tapi kayaknya ada pengaruh dari keluarga lu juga ya, karena banyak di keluarga Unpar. Lu hukum juga, terus lu pengen hukum. Apa yang bikin lu akhirnya milih UI gitu, jurusan Kesos lagi? Kesos. Oke, jadi gini, waktu itu
bokap gue bilang gini, Kak, iseng sih daftar SBMPTN mah gitu. Karena kan gue tadinya males, gue nggak mau gitu, ngapain. Terus, oh mau ngapain ya emang ya, kan udah keterima Unpar aja lah, emang kenapa gitu. Terus kata bokap gue, ya nggak apa-apa lah, siapa tahu dapat UI gitu katanya. UI ya gitu, kan gue tuh ragu gitu. Gue tuh kalau dulu tuh ngeliat UI itu sesuatu yang jauh banget gitu. Kayak nggak, ini bukan not out of my league lah gitu lah. UI itu kayak wah keren banget gitu. Terus, kata bokap gue ya coba aja sih, kenapa gitu. Terus gue bilang enggak, gue orang Sunda, kayaknya gue panggil AA di rumah. Enggak, apa yang liburan gitu. Apa yang liburan lah gitu, mau sama teman-teman. Terus bokap gue nanya, lah liburan mau ngapain? Emang temennya pada nggak belajar? Terus gue mikir, oh iya, teman-teman gue pada les. Bener-bener. Terus gue juga baru sadar gitu, kayak grup di HP itu kan, biasanya gue ikut beberapa peer group gitu. Gue itu kan kayak kutu loncat gitu kan. Gue punya beberapa peer group dan itu sepi semua, nggak ada pada yang belajar dong, bener sih. Betul. Terus grup angkatan juga udah sepi kayak, oh iya ya gitu. Ya udah deh, gue mau les. Gue mau ikut SBMPTN gitu. Terus bokap gue tadinya gue bilang ke bokap gue nggak mau les karena capek, males. Tapi bokap gue bilang les aja lah gitu, daripada beleng-beleng banget gitu pas ngerjain soal kan malu sendiri gitu. Terus akhirnya ya udah gue les, tapi gue bilang gue yang mensyaratkan malah gitu. Kita cari yang paling murah. Padahal yang paling murah apa nih? Oh, lesnya. Lesnya iya, akhirnya gue dapet lah satu tempat les yang mungkin kalau disebut jadinya iklan. Apa tuh? Di murah ya? Lebih murah dibandingkan misalnya apa sih yang di Tebet itu. Nah itu akhirnya gue sebenarnya masuk les itu juga kayak mepet. Jadi gini, program intensifnya itu udah berjalan 2-3 minggu gitu. Kan intensifnya 8 minggu kalau nggak salah. Terus udah berjalan beberapa minggu gitu. Nah gue nelpon tuh ke si tempat les kayak, bisa lah gitu, tolong lah gitu, cuman 1 doang masuk. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, tapi kelasnya agak sempit ya. Dan akhirnya karena gue memohon biar masuk tempat les gitu. Saya gue singkat cerita gue masuk dan itu kelas bener-bener sempit banget. Sempit banget beneran. Terus gue duduk paling belakang. Tapi bener sih, tempat les yang lu bilang emang sempit sih setahu gue. Emang sempit juga sih. Karena murah. Enggak murah-murah amat juga sih, tapi mungkin dibanding yang lain lebih murah. Ya kebetulan di situ banyak teman SMA gue juga ternyata setelah gue masuk. Gue baru tahu, oh temen gue banyak nih di sini gitu. Dan kebetulan cukup deket beberapanya sama gue, jadi diskusi di kelas tuh lancar juga. Dan gue baru pertama kali ngerasain namanya belajar bener itu ketika tempat les. Gue nggak pernah belajar. Dan tempat les yang lu bilang cowok cewek pisah kan? Enggak lah, gabung loh. Cuma mungkin tempat duduknya kali ya diatur. Enggak. Tempat gue cowok cewek. Di BSD mungkin lebih sekuler. Gue ingat temen gue bercandain kan, oh pak, di kan ada musik klasik. Di sini puterin ayat-ayat Al-Quran dong. Tapi emang Islami sih, cuma maksudnya mungkin karena yang di BSD keterbatasan ruang kali, jadi cuma bisa segitu. Nyampur ya. Berapa sih ke sos? Sos sejujurnya sih pilihan ketiga. Tapi semua pilihan itu bukan berarti gue kayak gue nyari aman ya. Iya. Cuma memang rasional aja kan, gue urutin 1, 2, 3 gitu. Dan pilihan 1, 2 lu apa? Seinget gue, 1 gue komunikasi ya. Meskipun kok. sebenarnya lebih pengen hukum, Iya. Cuma kan kalau dulu di tempat les itu kan ada skor-skornya kan. Iya betul. Nah itu lebih tinggi komunikasi. Ya, Jadi gue taruh di paling atas akhirnya. Iya betul. Karena kalau nggak lolos ya udah bisa masuk yang kedua gitu ya. Kenapa lu ngambil ke sos gitu? Kenapa nggak ngambil sosiologi mungkin, antropologi? Gue ngerasa karena ke sos ilmunya lebih praktikal ya. Dari gue kalau gue lihat di website UI, di pembahasan jurusannya, prospek-prospeknya, yaitu secara singkatnya, dan waktu itu juga gue kurang banyak research, tapi gue udah dapat gambaran besarnya juga sih. Gimana ya? Gue tertarik aja gitu. Tapi ketika lu pada awalnya diterima, gimana perasaan lu? Apakah kecewa atau? Oh, gue kaget banget ya, Sanul ya. Gue nggak pernah mikir gue bisa jadi mahasiswa UI gitu. Di keluarga gue juga jadi mahasiswa UI itu bukan sesuatu hal yang tradisional gitu. Jarang. Kayak yang gue bilang tadi, mostly alumni itu Unpar. Unpad bokap gue ada yang ITB ada sih. Tapi UI baru kakek gue. Jadi dari generasi kakek gue nih sampai sekarang
S1 di sarjana di UI itu Belum. Simak nggak ngambil lagi? Gua waktu udah daftar SBMPTN sebenarnya belum dapat pengumuman waktu SIMAK buka kan pengumuman SBMPTN tuh belum tuh. Iya. Belum. Tapi gua males ngambil. Oh, lu udah nggak pengen daftar gitu? Gue kayak ya udah UI itu lah. UI itu kayak apa ya, kayak mungkin kayak perjudian gue aja sih, gambling aja, kayak dapat ya udah enggak Ya gue tinggal konpar. Iya itu. Dan gue juga berpikir bahwa ya udahlah nggak usah terlalu dikejar juga, toh UI itu kan kayak dulu tuh gue ngeliat UI itu jauh banget kan kayak tadi gue bilang, dan banyak orang di SMA pun kalau lo misalnya ngobrol sama teman-teman SMA gue kayak Ariel masuk UI gitu, kayak iya. mereka juga kayak kaget gitu. Lu ikut ospek ini nggak sih jurusan lu? Ospek jurusan pasti ikut. Kan ada yang nggak ikut bukan? Oh, karena masuk SKS ya? Kesos enggak, yang masuk SKS itu Sosiologi. sosio. Oh iya. Yang masuk SKS sosio. Kesos nggak masuk, tapi gua rasa kesos itu keluarga kecil kan. Kita itu close knit group gitu. Kalau gua nggak nemuin keluarga gua di kesos, terus gua harus kemana lagi? Iya. Oke, gua mungkin bisa lari ke FISIP, tapi pada akhirnya lo akan sekelas dengan si dia lagi, si itu lagi. Zaman gua kan cuma 40-an orang. Iya benar. Kalau Sekarang udah 80-an. 80-an. 2 kali lipatnya. Iya. Berarti mungkin ya ada suatu kebutuhan kan dengan lulusan kesos gitu. Dan jadi apa ya Sanul, tanggung jawab moral aja sih gitu. Jadi ketika kesos itu kan gue bilang tadi kan keluarga kecil yang dekat. Ketika satu orang aja pergi, apalagi cowok gitu ya, tenaga cowok misalnya, itu nggak ada satu itu berkurang banget ya. Sulit gitu. Berasa banget. Beberapa misalnya buat visi Premier Games deh. Iya, PG. gue inget kok. Kesos itu pasti dibantai. Cabang kita tuh satu-satunya nggak dibantai paling kalau lawan HI karena sama-sama dikit. Iya. Kalau lawan Antrop masih. Oh, futsal gue dibantai sama Antro. Iya, gua Angkatan 2015 jago banget soalnya. Oh, kalau 2015 iya gue ingat. 2015 Antropnya lumayan. Iya. Tapi kalau angkatan gua 2013 sebenarnya kesos, sosiologi, antropologi itu masih setara sama HI gitu. Jadi kita lawan yang sepadan lah. Mirip-mirip lah gitu loh. Nah, kan udah lulus ya, baru tahun ini kan? 2019 ya? Gue itu sidang 31 Desember, tahun baruan banget. Jadi ada sidang 31 Desember? Ada, di kesos ada. Jadi gue paginya sidang, malamnya tahun baruan. Nah, wisudanya Februari ya? Wisudanya Februari kan? Oh iya, berarti lu baru lulus nih? Baru banget. Nah, kira-kira sejauh lu kuliah gitu di kesos, gimana tentang mata kuliahnya atau? Oke, belajar di kesos itu ilmunya kalau dengan pekerjaan gue sekarang sebenarnya ilmu di atas kertasnya nggak terlalu banyak kepake ya. Maksudnya apa yang gue pelajari di kelas secara itu nggak terlalu banyak terpakai. Tapi satu hal yang gue rasakan sih ketika gue kuliah di kesos itu empati ya bertambah. Gue itu dulu waktu SMA gue nggak segininya gitu ketika gue ngeliat orang lain menderita atau ketika gue lihat kondisi sosial yang kurang baik, dalam tanda kutip kurang baik, gue cuek. Gue itu dulu gue, teman gue, keluarga gue dan orang-orang yang gue sayangi, ya orang-orang yang gue suka aja. Ariel sentris. Dulu gue gitu. Kalau sekarang cukup ngebentuk empati lu berarti. Empati, terus juga gimana cara lu melihat suatu masalah, terutama gimana cara lu ngelihat masalah orang lain. Misalnya ada beberapa hal yang di stigma masyarakat itu masih jelek. Tapi setelah belajar di kesos itu, kita jadi tahu gitu cara ngeliat sisi lain dari keadaan orang yang dalam tanda kutip jelek ini gitu loh. Oh, kita belajar masuk ke perspektifnya dia gitu. Belajar masuk ke perspektif baik pelaku maupun korban sebenarnya. Ada nggak sih mata kuliah yang ngebentuk tadi lu bilang sisi kemanusiaan lu? Gua paling ngerasa dibentuk itu ketika gua belajar masalah kemiskinan, sama metode intervensi individu dan keluarga. Kalau nggak salah keluarga deh, keluarga atau kelompok ya, gue lupa. Pokoknya singkatannya MIIK. Itu benar-benar sama intervensi komunitas, itu 3. Itu benar-benar life changing experience sih. Kayak wow gitu. Ternyata masalah hidup orang tuh segininya gitu loh. Ada aneh-aneh gitu loh. Orang tuh
keluarga orang tuh bisa segitu hancurnya kah gitu. Orang tuh bahkan ketika keluarganya harmonis pun dia punya, oh ternyata orang punya masalahnya sendiri kah. Terus gue juga ngerasain gimana rasanya orang yang tinggal di pinggiran rel. Gue benar-benar turun langsung ke situ, gue bikin program di situ, gue wawancara langsung di situ, dimana wawancara itu harus berhenti setiap 5 menit sekali karena kereta lewat. Iya. Tot gitu. Iya. Lu bayangin gue wawancara aja nggak nyaman, gimana lu tidur? Iya benar-benar. Ya kan? Itu bener. Kayak, dan itu triplek banget. Bayangin itu kompor sebelah. Ini kompor lu misalnya, ini kompor Sanul, terus sebelahnya kompornya Arif, misalnya kompornya siapa gitu. Iya. Bayangin kalau itu meledak. Itu daerah mana? Itu daerah Penjaringan. Penjaringan Jomongan ya. Emang, Pokoknya Ben Hill, Bendungan Hill ya. Iya. Memang faktanya masih banyak ya. Yang masalah-masalah kemiskinan yang kita Betul. nggak sadarin gitu. Gue ngerasa kayak gue tuh selama ini hidup gue, mungkin gue nggak kaya banget, tapi kehidupan gue itu bagaikan istana gitu loh dibandingkan kehidupan orang-orang lain yang begitu. Keluarga gue juga alhamdulillah nggak ada masalah dibandingkan keluarga orang-orang yang jadikan contoh kasus gitu loh dalam matkul gue. Itu gue kadang gue kelihatan cuek, tapi sebenarnya gue di kelas mikir gitu, bisa ya gitu orang tuh hidup kayak nggak bermakna gitu. Iya, benar. Kayak gue mungkin kalau di posisi dia gue nggak tahu ya gue akan kuat atau enggak. Kayak gue mungkin akan berpikir kayak, ini gue hidup gue tuh buat apa sih? Hidup gue nggak pernah minta kok, terus dibikin susah lagi. Terus gue juga kadang sedih gitu, kok ada ya orang gitu hidup dibikin susah banget gitu, kayak apa nggak kasihan gitu. Gue sedih gitu. Menarik sih kesos sebenarnya. Makanya gue juga ngambil kelas masalah kemiskinan kan di semester 7. Dan emang ya seru. Itu kan mayoritas anak kesos ya. Hanya beberapa orang yang kayak gue antrop, teman gue juga antrop, ada yang ngambil maskem juga. Ya seru sih kelas-kelasnya kesos menurut gue. Apalagi yang gue pengen waktu. Eye opening banget kan? Gitu. Iya benar. Lu lihat langsung gitu. Iya. Lu tahu orang miskin tuh misalnya penghasilan berapa, tapi lu lihat langsung hidupnya orang miskin tuh gimana ketika ya itu tadi rumah triplek lah di pinggir rel lah. Kita diajarkan untuk melihat lebih dalam lagi sebenarnya apa. Kalau kita tanya ke mereka, kita kurang kritis nih, kita nanya ke mereka misalnya orang-orang yang tinggal pinggiran ini, Pak, masalah apa? Masalah apa yang paling kerasa ke Bapak? Yo pasti mereka jawab, ya, saya miskin, saya tinggal di pinggir rel, kamu nggak bisa lihat emangnya, gitu. Kayak gitu kan. Tapi kita harus lihat lagi, oh masalah mereka selain miskin, dari kemiskinan ini bisa timbul apa? Misalnya tadi gini, kelompok gue, alhamdulillah waktu itu orang bagus-bagus, kritis banget, kayak ngelihat, oke, mereka miskin, tapi dari kemiskinan itu mereka harus tinggal di rumah yang dari triplek, dinding sebelah dan dinding pokoknya dinding satu dengan yang lain itu tipis. Kompor bisa jadi sebelahan gasnya. Kalau meledak, kebayang nggak tuh sederet itu jadi lautan api. Akhirnya kita bikin pelatihan bagaimana sih caranya penanggulangan dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di situ misalnya. Sesimpel itu. Tapi sekarang lu kerja di bidang yang berhubungan dengan kesos bukan? Seharusnya iya, HR itu Human Resource Management itu seharusnya ada di kesos, tapi sayangnya gue nggak ngambil matkulnya waktu kuliah. Kesos itu kan bidangnya khusus ya tentang kesejahteraan sosial gitu loh. Bisa masuk dinas sosial gak sih? Oh banget. Nah iya. Kenapa lu gak pengen masuk dinas sosial misalnya? Atau belum nyoba atau gimana hasilnya? Gua belum pernah nyoba CPNS ya. Tapi gue pernah magang di pantinya punya dinas sosial Jakarta. Dan itu kalau bicara soal pengalaman yang eye opening dan life changing itu di situ. Dimana gue benar-benar bisa nangis karena hal yang bukan masalah gue. Ketika gue magang di panti itu di panti Werda Jompo atau kita sebutnya Werda, panti jompo gitu. Bahasa umumnya panti jompo, tapi kalau anak kesos haram nyebut panti jompo. Gitu. Iya, haram banget. Panti Werda. Werda Itu artinya tua. Something like that, mungkin gue juga nggak ngerti. Tapi kata kayak ini ya, penggunaan kata disabilitas gitu. Disabilitas aja bahkan di kesos sekarang lebih diganggukan difabel. Oh iya, difabel ya. Karena mereka bukan disable tapi differently able gitu. Mereka bisa melakukan banyak hal tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya melukis dengan kaki. Iya. Ya kan? Makanya difabel gitu ya. Difabel bukan differently able. Mereka bisa melakukan hal yang sama dengan orang yang dalam tanda kutip normal dengan cara yang beda gitu. Jadi di panti Weda, di panti Werda. Itu gue bukannya merendahkan kinerja dinsos atau gimana, tapi pada saat gue kesana keadaan di
kita nyebutnya WBS ya, warga binaan sosial di sana cukup menyedihkan gitu. Karena ini bukan salahnya dinas juga, tapi memang overload banget. Overload kebanyakan. Dan ini juga salah masyarakat sih. Salah masyarakat, kenapa gue bisa bilang kenapa panti overload itu dan dinas kewalahan itu adalah salah masyarakat, karena banyak kasus orang tua yang dibuang di pinggir jalan. Itu gue kira cuma 1-2 kasus. Dulu gue kira cuma 1-2 kasus yang masuk TV gitu. Ternyata di situ lo bisa menemukan kasus serupa itu lebih dari hitungan jari lo mungkin. Banyak banget. Dan apa ya? Hampir rata-rata begitu. Jarang orang yang rata-rata yang di panti dinas sosial itu dibawa hasil dari penertiban Satpol PP, hasil jeripayanya Satpol PP sebenarnya. Satpol PP yang nyari itu. Yang nyari Satpol PP, penertiban. Sebenarnya gue nggak setuju sih dibilang penertiban ya. Mungkin iya tertib, tapi sebenarnya mereka ketika dibawa di panti kondisinya sedikit lebih baik dibanding di jalanan. Iya. Meskipun kondisinya nggak menyenangkan juga buat mereka, tapi ya lebih baik. Tapi ya gitu. Satu hal yang mengiris hati gue itu adalah banyak WBS lansia yang kondisi kejiwaannya terganggu. Mereka ODGJ, psikotik kalau mereka nyebutnya. Tapi di Panti Werda itu juga? Di Panti Werda itu? Apa nggak ganggu yang lain? Kalau ada ODG apa? ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Ganggu. Karena gini, karena jaraknya dekat dengan yang tidak ODGJ. Iya. Jadi gue lihat betul sama temen gue, observasi. Gue berdua waktu itu magang di situ sama sahabat gue, namanya Dio. Dia observasi banget di ruangan. Kan kita setelah magang kita ditempatin ya di ruangan-ruangan tertentu untuk asesmen lebih lanjut. Si temen gue ini di ruangan yang kebetulan banyak ODGJ-nya. Tuh. Dia akhirnya melihat orang yang tadinya tidak terganggu kejiwaannya pun lama-lama mulai ada perubahan karena dia bersenggolan dan berkonflik dengan orang-orang dengan gangguan jiwa itu. Konflik itu fisik ya, bukan cuma verbal. Fisik itu sering. Tapi lu berniat gak sih untuk suatu saat kerja di bidang sosial misalkan, di bidang ya itulah? Gua enggak ya. Karena gini, itu menurut gua pengalaman gue makasih banget tuh ke panti itu udah ngasih gue pengalaman yang sangat berharga. Apa ya, ketika empati gue udah mulai terbangun dan gue nggak bisa ngapa-ngapain, petugas di sos pun nggak bisa berbuat banyak karena overload. Mereka udah melakukan sebisa mungkin gitu. Ketika gue tanya udah dicoba ini bu, kita udah mereka udah kehabisan akal gitu loh. Susah banget karena memang saking tinggi overload itu jadi masalah gitu. Tapi maksud gue lu mungkin di bidang kebijakannya gitu loh, di balik meja juga kan mungkin lu kurang suka di lapangannya, tapi ya tetap di bidang sosial gitu. Belum mungkin saat ini ya, tapi kita saat ini sih nggak into ke situ ya. Tapi kita lihat aja, mungkin kalau misalnya gue jadi PNS, mungkin kan kita nggak tahu ya kalau gue jadi PNS. Dan gimana nanti di penempatannya lebih cocok di mana kan gue nggak tahu. Dan hati orang kan bisa berubah-ubah ya, pikiran juga. Kesos itu bagus dan sebenarnya ada senior gue yang bilang, lo kapan lagi lo kuliah, lo dapat ilmu, potensi lo dapat duit, sambil lo investasi di akhirat juga, dapat pahala. Karena kita dari turun lapangan aja, kalaupun memang program kita itu tidak bertahan jangka panjang ya, karena kita mahasiswa yang masih tidak terlalu pintar lah ya, masih belajar. Misalnya programnya tidak bertahan lama atau kurang efektif, tapi seenggaknya satu hal yang gue temuin itu satu dari gue turun lapangan dan bikin program adalah senyum orang-orang yang gue kunjungi. Itu satu hal yang selalu sama gitu. Gue lihat pasti mereka ketawa, minimal mereka ketika wawancara aja mereka seneng gitu dikunjungin gitu. Mereka merasa diperhatikan sih sebenarnya. Kampus sebesar UI, kunjungin mereka gitu. Untuk sekedar kita nanya-nanya aja kondisi mereka gimana, masalahnya apa, keluhannya apa, mereka udah tempat curhat juga mungkin bagi mereka ya. Pasti mereka curhat terus. Di panti pun gue jadi tempat curhat. Berasa mungkin siapa tahu nih orang bisa bawa perubahan kayak gitu ya, walaupun kita nggak bisa berbuat banyak gitu ya. Itu sih yang bikin gue sakit juga, kadang mereka berharap banyak sama kita. Makanya gue nggak pernah ngasih kode etiknya di Kesos adalah tidak memberi harapan terlalu tinggi. Itu kode etiknya, ketika lu turun lapangan, lu boleh asesmen, lu tanya segala macam, lu sampaikan niat lu dan lu siapa boleh,
Tapi lu nggak boleh berjanji karena nggak ada yang tahu kondisi Iya, iya. gimana. Hal yang berkesan mungkin bagi lu di Kesos selama jadi mahasiswa UI lah. Lu ikut apa aja sih? Gue di HMIKS ya, Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial UI. Iya. Alhamdulillah dipercaya menjadi wakil ketua himpunan. Oh iya, Waktu lu itu. wakil ya kalau nggak salah. Gue ya? wakil. Oh iya, Gue deh. ketua himpunan. Tahun masa kerja 2017. Tapi di BEM Visip lu ikut gak? Atau di luar fakultas mungkin di UI? Di luar fakultas, gue pernah bantuin proker temen gue. Waktu itu dia jadi wakil PO Depok Kita. Depok Kita itu ya cuman 1 semester doang sih. Tapi abis itu gue nggak lanjut. Nah, Ya itu. Nah, sejauh lu jadi mahasiswa di Kesos, Mhm. tadi belum kejawab sebenarnya apa kira-kira yang paling berkesan buat lu gitu? Oh ya, yang paling berkesan sih sebenarnya pertama ya itu ya pengalaman memimpin yang real Oh, iya, itu. Kesos. Kalau bukan di luar mata kuliah ya, Iya, iya, itu iya. pengalaman memimpin itu berkesan banget. Gue benar-benar belajar banyak hal dari partner gue si Noval ini. Karena karakter kita sangat jauh berbeda. Beda. Jauh Kalau beda, di- Bang. Di gimana lu gimana? Dia itu dari gaya komunikasinya aja lebih banyak. Lebih tegas. Apa ya? Dia kebalik. Gue lebih tegas. Oh, lu- Gue lebih berani langsung. Kalau gue nggak suka, gue nggak suka. Oh. Gue lebih banyak seperti itu. Gue kira justru yang lembutnya gitu. Enggak. Dan ketika masalah itu udah terlalu pelik dan nggak bisa diselesaikan secara lembut, bukan tidak baik-baik ya, secara lembut, gue yang turun kalau udah harus keras. Oh, oke. Gue lebih berani gitu ngomong kayak lo jangan matil lu gitu. gitu. Tau matil nggak? Matil meninggal tuh. Seumur-umur gue kuliah di Kesos semuanya mau meninggalkan kesan sih, karena ini benar-benar keluar dari zona nyamannya seorang Ariel ya gitu. Dari zona nyaman gue yang tadi gue bilang gue individual banget gitu, pemikiran gue hanya seputar gue dan orang-orang sekitar gue aja, sampai dimana gue tuh harus bener-bener ngurusin hidup orang gitu, kayak oh nih orang nggak nyaman sama orang tuanya, gue harus cari pemecahan masalah, even itu cuma di kelas gitu. Tapi pada akhirnya teman-teman gue juga banyak yang bercerita hal-hal yang kurang lebih sama ketika contoh-contoh di kelas itu. Oh masalahnya sama keluarga pelik banget gitu, dan gue akhirnya lebih siap gitu loh dalam menangani curhatan-curhatan yang seperti even itu cuma curhat gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin SMA, wah itu lebih judgmental mungkin pas SMA gue, oh itu salah tuh, emang dia salah begini, gue malah ngomporin gitu. Kalau Tapi di ketika Kesos udah jadi mahasiswa Kesos, udah belajar Kesos, berubah. gue berubah jadi lebih mendengarkan dulu, active listening sih tekniknya. Berarti secara nggak langsung menurut lu jurusan lu memengaruhi. Ya lebih ke soft skills gue sih, bagaimana menjadi manusia yang lebih baik aja sih. Dan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, itu slogannya di Kesos diulang-ulang Di Kesos dan berkali-kali. di banyak jurusan di FISIP Banyak juga sih. jurusan. Karena kan katanya FISIP kan ya ilmu sosial politik. Ilmu sosial lu bukan eksak dan sejenisnya kayak gitu. Sulit gak sih di Kesos kalau menurut lu dan teman-teman lu yang lu tahu gitu? Dibanding lu pernah ngebandingin nggak, kan ada omongan juga ya bahwa di kom bahwa jurusan komunikasi adalah salah satu jurusan yang paling enak. Pernah dengar gak lu istilah itu? Oh iya, gue pernah sih, pernah Iya. dengar kayak gitu. Yang katanya dosennya baik, ngasih nilai. Ya, gue pernah sih membandingkan kayak gitu. Terutama ketika semester 4 apa 5 gitu. Ketika gue lagi sibuk-sibuknya turun lapangan, anak kom tiba-tiba bikin pameran gitu Iya, kan. iya, iya. Bikin pameran di kom, terus gue kayak teman SMA gue ada anak kom beberapa, gue punya teman anak kom banyak lumayan juga. Terus gue tanya, lu ngapain? Oh kita lagi bikin pameran. Terus, ya Allah, hidup lu bahagia banget. Gue lagi rasanya mau mati gitu loh, ngerjain tugas itu pusing banget. Dia tiba-tiba bikin kayak gitu. Tapi pada akhirnya setelah lebih dewasa lagi, gue mikir setiap jurusan seenak apapun kelihatannya di luar pasti ada tingkat kesulitannya masing-masing. Lo ngelihat jurusan kayak gampang banget masuknya, gampang keluarnya, tapi pasti ada susah-susahnya kok. Nah lalu dari sampai di mana ya? Tadi lu nanya suka duka ya? Iya. Dukanya belum gue jawab. Oh iya, dukanya gimana? Duka dan pengalaman paling unik yang pernah gue rasakan adalah ketika gue praktikum di panti itu tadi. Duka, salah satu duka ya, itu adalah lo mungkin nginjak kotoran ayam udah biasa, lo pernah nginjak kotoran manusia nggak? Gimana? Oh. Oh berarti lu kayak bilang nih lu pernah gitu. Injek kotoran manusia, dan itu kayak gue habis keliling, asesmen, terus ngobrol, bikin catatan lah, ngobrol sama
pramu-pramu sosialnya juga gitu, biasalah. Udah mau pulang, kita pulang jam 4 gitu kan. Dan gue udah mau pulang, jalan balik, ayo laporan yuk ke kantor gitu. Pulang, jalan lewat koridor yang kebetulan memang di situ banyak, mohon maaf, ODGJ-nya gitu. Dan kayak gue bilang tadi, panti cukup kesulitan ya karena overload-nya itu. Akhirnya banyak ODGJ-nya ini yang cukup bandel, susah diaturnya. Cukup susah diatur, akhirnya mereka ya buang air lah sembarangan gitu. Dan gue kurang ngeliat ya, gue udah mau pulang gitu. Gue nginjak lah, temen gue ngeliat dong, kayak ini apaan real kuning. Astagfirullah. Gue bener-bener udah mau pulang, gue bener semarah-marahnya itu, gue nggak pernah ngerasa semarah itu selama praktikum di situ. Akhirnya gue minta anak SMK, gue bilang tolong dong cariin gue sikat, pokoknya sikat. Mereka masuk ke ruang bebas dan mereka ambil sikat bekas gitu, untungnya ada aja sikat bekas gitu. Gue alhamdulillah lah gitu. Tapi yang nyikat siapa? Gue sendiri lah. Oh, iya, siapa kali. yang nyikat? Kali lu nyuruh mereka juga. Enggak loh, tega banget gue. Iya. Gue nyikat bener-bener itu, padahal tinggal absen, tinggal pulang. Dan gue harus melalui hal seperti itu. Terus kedua, pas skripsi, gue sempat ganti judul itu emang udah biasa banget sih kayaknya skripsi. Tadinya gue meneliti di, gue pengen penelitian gue di RK, Rumah Kepemimpinan, mengenai capital sosial. Capital sosial. Tapi pada akhirnya kata dosen gue, penelitian semacam ini udah pernah ada. Masalahnya udah selesai. Ini kan kurang lebih sama asrama-asrama kepemimpinan beasiswa juga kayak gitu. Meskipun gak di RK ya penelitiannya itu. Ternyata penelitian dosen gue sendiri. Akhirnya gue suruh ganti. Akhirnya gue lolos meskipun telat. Ya nggak telat banget sih, 4,5 tahun. 4,5 ya. Iya, Normal sih di Antrop segitu. Sorry ya. Tapi Antrop udah ini loh sekarang, udah banyak yang 4 tahun. Oh iya. Katanya bakal bisa 3,5 nanti. Oh iya. Wah itu kemajuan sekali itu, Yes, 3,5. Selama ini 4 juga sulit kan kayaknya. Tapi lu 4 tahun loh. Lu 4 tahun? Keren lu. Gue anak kesos aja 4,5. Nah itu juga gue harus menjalani skripsi bimbingan sambil gue kerja, sambil gue kuliah di satu tempat ini lagi. Terus gimana cara lu bagi waktu antara lu kuliah di kesos juga kuliah di hukum? Di hukum itu. Oke. Kalau waktu, sebenarnya sistem kampus yang kuliah malam itu udah membantu gue banget ya, karena malam kan. Jadi gini, misalnya gue kuliah paling sore itu kan di kesos kuliah sampai 4:30 lah, jam 5 lah, telat-telatnya sengaret-ngaretnya dosen. Jam 5 di situ gue masih bisa istirahat, ngobrol sebentar lah sama teman-teman. Di situ gue berangkat. Kuliahnya jam 7 malam, jam 7 malam atau enggak Sabtu pagi. Jadi emang kalau waktu nggak pernah masalah sih kalau waktu kelasnya itu sendiri. Mungkin tugas ya yang agak berat. Ya kalau tugas, alhamdulillah sih nggak pernah. Bisa bagi lah. Ngomong-ngomong, kita udah sampai di akhir sesi. Kira-kira ada pesan nggak yang bisa lu sampein buat penonton-penonton kita? Mungkin pertama buat teman-teman yang masih di bangku SMA, which is kayaknya paling banyak ya nonton UI, video-video soal informasi jurusan. Gue saranin sih riset jurusan mulai dari sedini mungkin sih, mulai dari kelas 3 itu udah harus cepet-cepet riset sih. Masuk tanpa tahu what to expect, itu kita akan goyah gitu. Kayak gue di 1 semester awal pusing banget gitu, 1 tahun pertama bahkan gue nggak ngerti ngapain sih nih belajarnya. Padahal kalau gue bener-bener risetnya mendalam, gue harusnya udah siap untuk hal itu. Kedua, belajar ya jangan kayak gue lah, belajar tuh minimal dari kelas 3 aja itu harus udah mulai serius sih. Soalnya gue ngerasain banget dimana gue masuk tempat les dan nilai gue tuh paling jelek sendiri, sampai akhirnya gue baru bisa nyaingin mereka tuh di bener-bener gue bisa nyaingin mereka tuh di tryout terakhir. Nyaingin maksudnya? Nyaingin nilai-nilai tryout. Iya. Gue underdog. Gue nggak pernah dipertimbangkan untuk masuk UI, dan gue sendiri pun tidak pernah mempertimbangkan diri gue untuk masuk UI. Iya kalau bisa, meskipun itu nggak ngejamin hasil ya, gue benar-benar namanya kuliah itu kayak nyari jodoh, cocok-cocokan. Itu gue nggak bisa menjamin lo masuk UI atau kampus favorit lo, tapi bayangin apalagi kalau lo nggak belajar, ya nggak sih? Nggak semua orang bisa menemukan sehoki gue gitu, lo menemukan tempat les yang kebetulan cara belajarnya cocok gitu, dan teman-teman gue juga mendukung sehingga akhirnya gue bisa dengan cepat menyerap pelajaran.
Ya kan, kondisi kan beda-beda. Jadi kok bisa sesiap mungkin nih, sedini mungkin dipersiapkan gitu. Ya, simpelnya dari lu banyak cari tahu tentang Banyak jurusannya. Tapi ngomong-ngomong, Ril, kalau menurut gua itu wajar gak sih mahasiswa tingkat awal, mungkin kaget tingkat awal atau tahun pertama ya cukup kaget dengan jurusannya. Bahkan ya pasti kaget sih, karena antara SMA dan kuliah itu udah beda banget kan. Ya sih. Dari pola belajar dan segala jenisnya. Itu adalah salah satu cara untuk kita nggak terlalu beban sih emang. Menganggap Mindsetnya menganggap itu ya udah itu wajar gitu kan. Jadi lebih bisa terima juga. Dari gua itu aja. Thank you banget Ariel udah datang, udah berbagi. Singkat sih, cuman sebenarnya cukup dalam juga. Nah, nama panjang lu siapa? Muhammad Ariel Azka. Ini ada kameranya ya.